Ya, halo Bro Insis, ketemu lagi di channel Pangeran Kocik. Hari ini gue mau bikin video soal plus minus pakan cupang bloodworm ya. Nah, ini sebagian koleksi cupang gue yang lagi gue simpen di ember-ember cat ya. Ini semuanya giant bahan. Nah, di video ini akan gue ceritain keunggulan dan kekurangan kalau memberi pakan dengan cacing beku atau bloodworm. Nah, ini gue kasih lihat bloodwormnya kayak gini. Nah, ini udah gue cairkan. Tinggal dikasih makan. Nah, sebelumnya juga gue udah pakai pelet mem, yang gue pakai pelet mem. Kemudian baby shrimp, banyak mereknya ya. Nah, itu nanti gue akan bikin video sendiri plus minus yang pakai pelet dengan yang baby shrimp. Nah, yang video kali ini gue fokus di bloodworm. Oke guys, Bro Insis, di depan gue udah ada cacing sutra yang bloodworm yang sudah dibekukan. Ini gua ambil baru langsung dari freezer. Mereknya banyak nih, kebetulan mereknya yang apa ini, yang Planet, ada juga yang Pioneer. Ini harga di pasaran kurang lebih 10.000 sampai 15.000 per lempeng, 100 gram kalau nggak salah. Ada juga yang per setengah kilo atau 500 gram, harganya lebih murah, kurang lebih 1 kilogram yang per lempeng yang setengah kilogram kurang lebih harganya yang 25.000 sampai 30.000 per setengah kilogram. Ada yang satu lempeng tapi tidak ada kotak-kotaknya seperti ini. Kalau ini sudah ada kotak-kotaknya jadi lebih mudah kita ngasih makannya. Oke, dan yang pertama soal kekurangannya ya. Gue udah coba beberapa pakan pakan cupang. Mulai dari pakan hidup, karena kebetulan gue punya toko, jadi gue juga menyediakan pakan hidup, kutu air, kemudian cacing beku, kemudian cacing sutra. Kemudian untuk pelet kita jualnya pelet biasa cupang yang murah-murah, untuk yang mula ya. Nah, untuk bloodworm ini memang pertama kekurangannya memang harus dibekukan, artinya harus ditaruh di freezer ya. Dan sebaiknya disimpan di plastik sehingga tidak tercampur dengan makanan lain yang ada ditaruh di freezer. Lebih baik lagi kalau punya freezer khusus. Nah, itu artinya menurut gue itu suatu kekurangan, karena artinya kita butuh kulkas ya, butuh kulkas untuk menaruh ini. Walaupun sekarang kulkas itu sudah menjadi alat umum yang ada di rumah lah ya. Beda dengan kutu air yang hanya butuh aerator dan cacing sutra yang butuh mesin untuk sirkulasi airnya untuk tetap hidup. Kalau ini butuh kulkas untuk taruh di freezer. Terus yang kedua kekurangannya butuh waktu untuk, artinya tidak instan bisa langsung dikasih makan, karena butuh waktu bangsa 5 sampai 10 menit untuk mencairkan seperti ini. Dicairkan baru bisa dikasih makan. Butuh waktu 5 sampai 10 menit di suhu ruang ya. Gitu. Yang kedua yang ketiga kekurangannya menurut gua adalah harganya, dibandingkan dengan kutu air atau pakan alami yang lain, yaitu kutu air dan cacing sutra yang umum dikasih ke cupang. Cacing beku ini lebih mahal ya, paling mahal di antara 3 jenis ya. Jadi memang agak modal sedikit. Ya itu menurut gue sih 3 kekurangan utamanya ya di menggunakan bloodworm. Oke, sekarang gue bicara keunggulannya menggunakan bloodworm. Gue udah main cupang, memang gak terlalu lama, tapi gue udah pakai hampir semua jenis pakan
dan gue tes mana yang paling bagus untuk cupang. Paling bagus dalam ini parameter utama yang gue pakai adalah kualitas air dan tingkat kesehatan dari si cupangnya. Itu dua parameter utama yang gue lihat, karena waktu awal-awal gue mulai main cupang lagi, karena gue dulu juga sempat main cupang lama, kita baru main lagi, itu tingkat kematian cupang yang gue pelihara itu lumayan tinggi. Dan itulah gue lihat apakah airnya, apakah cara meliharanya, apakah suhu ruangnya atau cuaca atau pakannya. Artinya faktornya banyak. Nah, dari sisi faktor pakan gue udah coba mulai dari cacing sutra, kutu air, pelet mem, pelet yang biasa, kemudian baby shrimp, terakhir gue pakai bloodworm. Itu juga gue nanya dengan sejumlah breeder ya, yang ada di sekitar tempat gue, dan gue praktekkan semuanya. Termasuk gue juga lihat-lihat di YouTube karena sudah banyak video yang terkait dengan pakan cupang. Nah, hasil dari percobaan gue dari sekian banyak itu gue sangat recommended menggunakan bloodworm. Itulah salah satu keunggulannya. Pertama, keunggulannya adalah kualitas air. Seperti yang dilihat nih, Broensis ini, ikan giant gue ini, gue ganti air sudah 1 bulan atau 2 bulan terakhir ini ganti airnya 2 minggu sekali. Dan kasih pakannya kadang sekali, kadang 2 kali. Tapi rata-rata 2 kali pagi dan sore. Kualitas airnya bisa dilihat cukup bagus, dan ikannya juga sehat. Tingkat kematiannya hampir 0%, hampir. Pernah ada yang mati, tapi itu juga sebelumnya sudah sakit. Mungkin pengaruhnya juga selain dari pakannya, juga di embernya. Tapi ini juga berlaku di soliter yang menggunakan toples biasa. Itu juga tingkat kematiannya menurun setelah gua pakai bloodworm ini, gitu kan. Jadi mungkin karena selain kotorannya juga tidak terlalu beracun ketimbang menggunakan baby shrimp maupun pelet. Juga ikan juga lebih sehat gitu, lebih agresif gitu ya. Nah itu artinya dari sisi kualitas air lebih baik. Kemudian dari yang keuntungan kedua, kondisi ikannya juga lebih agresif, lebih sehat gitu kan. Cara makannya, kemudian cara berenangnya ya, itu lebih agresif, lebih bagus. Dan dia lahap, makan sama lahapnya menggunakan cacing sutra maupun kutu air ya. Tapi ini gue udah pakai, gue bandingin menggunakan cacing sutra, gue pakai sistem dibersihkan, kemudian kutu air juga disaring supaya nggak ada kutu jetnya. Tetap tingkat kematiannya lebih tinggi menggunakan cacing sutra dan kutu air ketimbang menggunakan bloodworm. Ini saya berikan kepada ikan-ikan yang ukurannya sudah besar ya, di atas 2-3 bulan. Artinya mulai dari bahan yang baru notol, seperti kayak mana ya contohnya. Nah yang ini masih notol, sampai yang sudah warnanya sudah muncul gitu kan, sudah strong kayak gini ya. Itu ikan tuh jarang sekali kuncup. Sementara waktu di awal-awal gue pakai cacing sutra dan kutu air banyak yang kuncup. Memang tidak semua, dari 100% paling 20-30%, tapi lumayan. Artinya 20% itu kalau kuncup dan lama-lama tidak kita ganti air, dan itu akhirnya kematian. Memang butuh perawatan lagi kalau menggunakan cacing sutra dan kutu air yang gue lihat sih. Tapi kalau menggunakan bloodworm, terbukti dengan kondisi ikan sehat ya, dan ditaruh di ember seperti ini, ganti airnya 2 minggu sekali masih kuat ikan. Tapi disarankan lebih cepat lebih baik, karena itu pengaruh ke kesehatan ikannya ya. Artinya kalau kita bisa ganti air seminggu sekali itu lebih bagus lagi. Tapi saya pengen nyoba nih seberapa kuat ikan-ikan ini kalau tidak diganti air. Lain hal kalau menggunakan cacing sutra sama kutu air ya, terutama yang di toples, terutama yang di toples soliter. Sebentar saya dulu kasih lihat ya. Nah, terutama yang di toples soliter seperti ini, itu yang selama gue pakai kutu air sama cacing sutra, dia kualitas airnya turun
cepat sekali turun. Artinya kita harus ganti air 3 hari sekali tuh paling maksimal. Itu dengan kondisi baik tanpa air ketapang maupun campuran air ketapang sama. Jadi harus ganti air. Sementara dengan menggunakan bloodworm ini seminggu sekali cukup, gitu kan. Padahal kita kasih makannya sama pagi sore juga, kotorannya seperti itu. Tapi seminggu sekali ikan tetap kuat, kasih makan full, sehat, agresif, kelihatan tuh. Makannya lahap. Padahal seminggu sekali kita ganti air. Tetap kotoran ada di bawah, tapi ikannya kuat. Artinya kotoran yang dihasilkan mungkin tidak seberacun kalau menggunakan pakan pelet atau pakan yang lain. Oke, tadi itu ya, berarti ada dua keunggulan. Yang pertama, kualitas air lebih stabil, tidak perlu sering ganti air. Kemudian ikannya lebih, yang kedua adalah ikannya lebih sehat. Memang penggunaan cacing, sutra, dan kutu air sudah biasa di dalam budidaya atau pemeliharaan ikan cupang hias maupun ikan cupang jenis yang lainnya. Artinya tidak semua penggunaan cacing sutra dengan dengan kutu air itu bisa mengakibatkan kematian. Artinya tergantung kualitas air di tempat masing-masing. Yang gue gunakan di sini kebetulan air pump, tapi yang gue endapkan sehari sebelumnya. Itu baru dimasukin ikan. Artinya apa? Kualitas air bisa beda, cara pemberian pakan juga bisa beda, tingkat kematiannya juga bisa beda di tempat-tempat masing-masing. Yang gue lihat, patokan utama gue aja lah tingkat kematian di tingkat yang di soliter, terutama yang di toples di 1 liter atau 2 liter yang sedikit airnya ya. Kalau ini kan yang 4 literan kurang lebih. Itu tingkat kematiannya jelas yang gue rasakan lebih sedikit. Artinya gue bisa memelihara ikan dengan lebih tenang ya, lebih tenang karena tingkat kematiannya sedikit, ikan juga makannya bagus, agresif gitu kan. Seperti itu. Makanya semenjak gue udah pakai bloodworm ini mungkin udah sebulan atau hampir 2 bulan, dan gue nggak ganti kecuali memang lagi kosong bloodwormnya, gue baru ganti cacing sutra. Tapi makanan utama gue adalah bloodworm, dan gue mulai anjurkan kepada pelanggan gue juga untuk menggunakan ini. Walaupun ada sedikit kita biaya, tapi ikan lebih sehat. Yang penting kan itu, kan sayang ya bro, kita udah beli ikan mahal-mahal atau ikan bagus ya, nggak harus mahal, tapi karena kita beli pakan yang biasa-biasa saja atau tidak sesuai dengan kebutuhan ikannya, sebentar ikannya mati. Dan ini seperti diketahui, ini gue miara yang ini cuaca sangat fluktuatif. Itu yang gue lihat juga, ini keunggulannya ya, yang tadi dari sisi kualitas dan gue. Artinya ikan ditaruh di mana saja. Tuh lihat tuh di atas itu ada ember-ember juga. Dan ini kebetulan lagi kosong, tapi gue naruh ikan biasa di sini, ikan-ikan HM dan bagan. Nah itu kualitas airnya, cuaca berpengaruh langsung kepada kualitas air, dan itu tidak masalah sama sekali. Artinya kuat ikannya, apalagi setelah dikasih pakan. Artinya pakan ini berpengaruh sangat besar terhadap daya tahan ikannya itu sendiri, karena itu kan berpengaruh kepada kualitas air, suhu, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, demikian ya. Dan ini gue kasih contoh ngasih makannya, gak usah banyak-banyak. Ini gue kasih contoh yang mana? Gue pakai pinset, tapi ada juga yang di YouTube gue lihat pakai campuran dengan botol makanan burung. Nah ini kayak gini, kasihnya sedikit aja, sejimpit aja. Kelihatan nggak? Ikannya lahap, jelas lahap makan kayak gini ya. Tuh kan lahap banget. Oke, demikian video gue tentang bloodworm plus minusnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau suka. Sampai ketemu dengan video yang lainnya cupang di Pangeran Kocik. Bye.